Hai guys, sekarang ini pengen ngebahas soal pengepungan di Bukit Duri. Epic, itulah kata-kata yang pas banget untuk pengepungan Bukit Duri ini, karena Joko Anwar menghadirkan suatu dunia yang dimana di Indonesia digambarkan hancur gara-gara satu peristiwa, yaitu adalah pengepungan atau kerusuhan di Bukit Duri tahun 2009. I don't know about that gitu ya, tapi seakan-akan digambarkan di sini moralnya Indonesia hancur gara-gara masih ada rasisme, masih ada kelompok-kelompok di sebagian masyarakat. Bukan cuma di sebagian, bahkan semuanya. Aku bisa bilang ini adalah film yang mengajak kita naik roller coaster. Kalau dibilang Joko Anwar sebagai horor, yang lebih horor dari film-film Joko Anwar, hal itu betul. Hal itu sangat betul, karena kita diombang-ambing dengan karakter Edwin ini, yang adalah seorang guru yang berusaha untuk membetulkan atau membenarkan kembali moral yang rusak di kala itu. Jadi 2009 sama 2027 ini berkesinambungan. Maksudnya kalau kita ngomongin film tentang masa depan kan, sebenarnya yang kita bayangin adalah teknologi yang canggih. Ini malah dibuat seancur-ancur mungkin gitu. Aku jadi ingat sama Dunia Gundala, tapi ini lebih ancur lagi. Ketika orang-orang etnis tertentu, etnis aku ini disebut babi oleh sebagian orang yang tidak suka sama etnisnya, dan ini sangat digambarkan sekali bahwa Edwin berusaha untuk betulkan moral itu dengan iming-iming, dengan tujuan lain tentunya. Ketika kita ngomongin soal pengepungan Bukit Duri, aku udah ikutin perjalanan film ini dari film ini dibuat. Artinya aku sangat tertarik sekali dengan premis yang dibawa di sini. Mungkin gini ya, mungkin film bergenre ini sudah banyak dan mungkin kita sudah tahu ceritanya apa, tapi istilahnya ini menjadi suatu hal yang baru karena kita diombang-ambing terlebih dahulu sama karakter-karakter kayak Jeffrey, Edwin, Diana, sama teman-temannya yang guru di sini berusaha untuk membetulkan moral, dimana semua moral rakyat Indonesia di situ digambarkan sudah rusak karena kasus di tahun 2009 tersebut. Dan tahun ini, tahun 2027 maksudnya, di timeline utama film ini pun digambarkan bukan satu masa depan yang baik bagi Indonesia. Kotornya, maksudnya bukan yang canggih-canggih gitu, tapi tempat yang dihadirkan di sini bisa membuat kita belajar bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di masa lalu ini mengefek loh ke masa depan kita gitu ya, dimana setiap etnis sebenarnya punya hak yang sama loh. Dunia di film ini tuh kayak dibikin sehancur mungkin, bahkan ada beberapa shot yang menggambarkan bahwa istilahnya setiap rakyatnya pun tidak peduli satu sama lain kembali, walau masih ada juga orang yang sopan, tapi sopannya tuh bukan sopan yang kita mau. Artinya bukan bukan sopan yang bermoral gitu, sopan karena dia harus menghormati aja, karena harus aja gitu. Dan ada kekecewaan yang tinggi yang digambarkan sama karakternya Jeffrey di sini, yang sosok berandalan, yang semuanya berandalan sebenarnya, yang punya alasan kenapa dia begitu gitu.
Dan pada awalnya Edwin pun berusaha untuk memberi tahu Jeffrey karena Edwin pernah ada di kasus 2009 sebelum dia jadi guru, dan dia pernah menghadapi hal itu di awal-awal krisis ini. Tapi aku bisa bilang ini film masterpiece karena aku benar-benar seru gitu ya. Ada beberapa teka-teki yang kita pecahkan sama-sama, istilahnya ayo dong aku berkali-kali gitu, ayo dong cepetan dong ekspresi aku berkali-kali gitu. Dan aku ngerasa bahwa film ini tergambarkan sekali dengan realita itu. Meski aku harus komen ada beberapa shot yang bolong sebenarnya di situ secara shot. Kayak aku bisa bilang ini bukan film anak-anak ya. Kayak ada karakter yang dibakar di salah satu kasus, dan pasti itu diganti boneka kan. Pasti diganti boneka kan itu karakternya kan. Nah, si bonekanya itu tiba-tiba hilang di shot setelahnya, dan itu adalah menurutku sebuah plot hole yang buat aku sangat disayangkan sekali itu terjadi. Terus aku bisa bilang juga ini film kayak sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan, tapi orang itu seakan-akan tidak diberikan kesempatan untuk kabur, untuk keluar dari masalah tersebut gitu ya. Ketika kita ngomongin soal pengepungan di Bukit Duri, benar-benar dikepung. Artinya Bukit Duri itu bukan sebuah nama daerah buat aku, karena pengepungan di Bukit Duri itu artinya Anda tidak bisa kemana-mana. Benar-benar tergambarkan di sini bahwa setiap orang yang terlibat tuh nggak bisa kemana-mana, pasti akan menjadi korban gitu. Nggak salah sih bahwa Golden Myers ingin memproduksi ini di Hollywood karena, atau membawa ini ke Hollywood karena memang lagi-lagi bukan film yang menyenangkan tapi film yang bagus. Artinya bukan film yang menyenangkan tuh bukan yang happy ini film berat banget loh. Ini film traumatik, ini film berat sekali, ini film kayak kasus-kasus yang sebenarnya bisa dibilang bukan untuk anak-anak lah gitu ya. Tapi ini film justru membawa satu hal yang fresh karena hal tersebut, karena keberandalan setiap etnis atau keberandalan setiap orang di sini mengakibatkan dunianya jadi begitu gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.